Yuk subscribe yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kautis kita bersama dengan sahabat saya di sini, Bapak Subarkah, panggilannya Bapak Abdul Aziz. Subarkah Abdul Aziz, panggilannya Coba. Cuba. Oh, itu terkenal ya. Iya. Kesibukan Pak Cuba ini, panggilan akrabnya adalah sekarang menjadi kepala sekolah ya. Di sebuah sekolah yang temanya, konsepnya alam seperti ini, seperti itu. Boleh diceritakan lebih lanjut, Pak, tentang kesibukan saat ini? Kesibukan saat ini ya aktif ya, bergerak di bidang pendidikan melalui sekolah yang saya pimpin sekarang ya, alhamdulillah gitu, di Sekolah Alam Bandung. Terus selain itu juga saya aktif di kegiatan kesenian bersama Sen Syar'i di Yayasan Sen Syar'i Indonesia Tauhid. Oh, kok kayak kenal itu, Pak? Nah, iya kayaknya pernah ketemu ya di sana ya. Iya, kayaknya pernah ketemu di sana. Oke, kayaknya kita sama pernah ini ya. Pernah berkolaborasi. Ya, memang kami bersahabat di tim Sen Syar'i itu. Kami bertemu di sana sudah mungkin 4 tahun ya kita, Pak. Dari 2016 ya, dari 2016. Ya. Kita ketemunya, saya gabungnya 2016. Kalau Pak Coba sudah dari 2015 ya gitu. Ya, dari 2015. Oke. Nah, berarti sekarang Pak Coba kepala sekolah di SD ya? SD berarti untuk anak-anak yang usia SD 6 sampai 12 tahun. 12 tahun. Oke. Boleh diceritakan sedikit, Pak, kurikulumnya di sini seperti apa, Pak? Intinya kurikulum di Sekolah Alam Bandung ini kita mengedepankan 5 pilar pembelajaran. Yang pertama itu akhlakul karimah. Kalau bahasa kerennya gitu ya, di kurikulum 13 itu disebut dengan karakter, penguasaan karakter. Padahal kita dari dulu juga udah punya gitu kurikulum itu gitu. Kita dari dulu tuh maksudnya yang mana, Pak? Yang Islam, Pak? Okay. Ya benar. Oh ya, ini ditonton semuanya ya. Betul. Ya, kalau di Islam kan udah tahu gitu masalah apa akhlakul karimah itu yang pertama sebelum ilmu, bahkan ilmunya sendiri gitu, karakter itu gitu. Jadi akhlak yang pertama pilarnya, yang kedua leadership, kepemimpinan. Yang ketiga itu falsafah ilmu pengetahuan, baru falsafah ilmu pengetahuan. Jadi ketiga ya, ilmu pengetahuan itu ketiga ya? Ya, yang keempat bisnis, dan yang terakhir adalah cintai lingkungan atau green lifestyle. Mantap sekali. 5 pilar itu tuh khusus punyanya Sekolah Alam. Kalau boleh tahu di Bandung atau di Indonesia yang konsepnya mirip-mirip seperti ini cukup banyak nggak, Pak? Banyak. Sekarang kita kan tergabungnya di jaringan Sekolah Alam Nusantara ya. Oke. Itu udah cukup banyak, dan Sekolah Alam yang di Bandung ini yang nomor kedua. Maksudnya nomor kedua berdirinya? Jadi yang pertama itu kan pendiri kita tuh ada namanya Bang Lendo Novo, pendiri utama tuh. Nah, itu mendirikan di namanya sekarang SAI, Sekolah Alam Indonesia, di Cikeas ya kalau nggak salah. Cikeas. Nah, terus yang kedua itu karena beliau aktif mengajar di ITB. Dosen ya? Dosen. Nah, mendirikan di Bandung melalui kalau di sini pendirinya Pak Eko, bersama-sama berkolaborasi dengan Pak Eko. Gitu. Jadi kita yang nomor 2 di Indonesia. Nomor 2 di Indonesia. Saya tuh menarik tadi mendengar pilar pertamanya bahwa akhlakul karimah gitu. Ya. Berarti memang fondasinya agama Islam ya. Iya. Fondasinya agama Islam. Nah, selain itu bisa dijelaskan lebih lanjut maksudnya cara mengajarkan akhlakul karimah ke anak-anak didik itu seperti apa? Ya. Itu sering ditanyakan itu. Untuk
yang lain pun ketika bertanya ke sini gitu, ada beberapa peneliti atau misalnya dari orang tua, gimana sih bentuk akhlakul karimah tuh, terus gimana cara ngedidiknya? Sebenarnya sangat-sangat simpel gitu ya. Akhlakul karimah ini sebenarnya luas ya, bukan hanya Islam aja. Karena cuma memang bahasanya aja ya, karena akhlakul karimah jadi ngerasa ini bahasa ke-Arab-Araban gitu ya. Jadi ini Islam itu sebenarnya luas. Ini karakter yang manusia yang harus dijalankan manusia gitu, yang paripurna ya ini karakter yang mulia lah gitu. Nah, metodenya gimana? Metodenya yaitu paling simpel. Menurut saya paling simpel itu ya dengan mencontohkan. Jadi suri tauladan. Iya itu. Ini sih apa ya, pendapat saya pribadi. Iya. Saya sendiri itu sangat senang sebenarnya dengan konsep sekolah seperti ini. Saya pribadi agak ya sedikit banyaknya agak apa itu seperti miris gitu ya, seperti agak sedikit punya kritik terhadap pola-pola pendidikan terutama untuk anak-anak di kota besar terutama. Kalau anak-anak di apa itu daerah kan, anak-anak daerah mungkin mereka masih kenal dengan alam mereka, tapi untuk di daerah di kota maksudnya di kota mereka itu sudah sedini mungkin tuh diajarkan ya apa yang disebut dalam dunia ilmu filsafat atau ilmu ini sebagai materialisme gitu. Jadi mereka dari kecil itu sudah diajarkan materi, diajarkan bagaimana harus punya prestasi A, prestasi B, prestasi C. Sementara tadi seperti yang Bapak katakan akhlaknya ditinggalkan. Iya. Itu bagaimana tuh pandangan Bapak terhadap hal itu? Sebenarnya kalau dari sekolahnya sendiri itu, kalau menurut saya pribadi ya, karena saya bukan ahli gitu, tapi ini pendapat sendiri aja. Kalau menurut saya dari sekolahnya sendiri nggak salah sebenarnya. Oke. Nggak salah kalau misalnya mendidik acuannya lebih pada materi atau kognitif ya yang diutamakan gitu sekarang tuh gitu, berlomba-lombanya di situ. Karena apa, seharusnya akhlak itu sudah beres dari rumah. Karena didirikan sekolah itu ya hanya untuk membantu transfer ilmu pada awalnya gitu, sejarahnya gitu ya. Gitu. Yang namanya karakter itu beres dari rumah. Nah, betul, tapi kenyataan yang terjadi adalah orang tua terutama di kota. Ini saya pribadi pernah punya teman banyak untuk pengajar preschool gitu ya, untuk tingkat-tingkat TK, tingkat-tingkat SD. Itu banyak teman-teman saya yang sering cerita gitu bahwa memang bahkan yang sekarang lagi happening di kota itu kan yang full day school. Daycare, ada tidur siangnya, ada ininya. Itu untuk memfasilitasi orang tua yang bekerja. Yang tadi kalau saya boleh garis bawahi, mereka ya setidaknya mungkin lupa atau alpa mengajarkan akhlak. Itu gimana tuh menurut Bapak? Iya. Ya, maka dari itu kan sekarang saya sebagai salah satu aktivis pendidikan ya, yang mengamati pendidikan anak itu ya pada akhirnya ya kurikulum kita pun bergeser pada pembentukan karakter. Karena ada pergeseran pola pendidikan di rumah gitu. Betul. Yang awalnya kalau zaman kita dulu nih sekolah itu cuma ya main aja gitu kan. SD itu cuma berapa jam gitu, dari jam 7 masuk, jam 12 sudah ada di rumah lagi, jam 1 main di sawah gitu. Betul. Kalau dulu. Sekarang mungkin tuntutan pekerjaan dari orang tua gitu, pada akhirnya dia harus ke sekolah tuh jadi kesannya menitipkan ya gitu. Jadi ya, pengennya tuh terima beres terima gitu. Beres, betul, Pak. Ini kok anak saya kayak gini gitu. Kenapa saya ini sering banget sekolah dimarahin. Gitu. Padahal saya pribadi sangat setuju bahwa tugas pertama mendidik anak itu adalah orang tua. Betul. Bukan sekolah itu hanya memfasilitasi untuk yang ngajarin ilmu-ilmu yang sekunder mungkin ya. Primernya tetap di rumah. Iya, betul. Setuju, Pak? Iya, setuju banget gitu. Harusnya sih memang yang terjadi itu seperti itu. Makanya sekolah itu kalau di kami sendiri itu mengenalnya dengan 3 pilar ya. Ada 3 pilar yang
yang berhubungan, yang bekerja sama dengan di sekolah ini ada 3. Yang pertama adalah guru. Guru ini sebagai learning konsultan. Konsultan Bukan sebagai menjawab semua pertanyaan orang tua tentang anak gitu. Bukan itu gitu, tapi lebih konsultan, kebutuhannya apa. Nanti di-arrange sama gurunya. Nah, terus orang tua ini ya sebagai yang paling tahu anak harusnya gitu. Itu dia. Visi anak ini mau dibawa kemana oleh orang tua itu. Nah, lalu nanti di breakdown oleh guru gitu. Nih programnya seperti ini nih. Ibu setuju atau enggak? Nah, kalau setelah ada deal-dealan sama orang tua setuju, oke, kita jalankan. Dan kita terakhir adalah anak sebagai yang menjalankan gitu. Keren sekali Pak, itu ini. Ngomong-ngomong saya punya cerita nih Pak, cerita lucu Pak. Oke. Cerita lucu. Ceritanya begini, jadi itu mungkin TK ya, bukan preschool. Sebelum TK itu umur 3 tahun, 4 tahun, itu ceritanya teman saya, guru di preschool itu. Ada siswi ya, anak-anak perempuan gitu. Ulang tahun hari itu, ulang tahun. Setelah ulang tahun, lalu orang tuanya bawakan makanan ke sekolahnya, ke sekolah untuk si anak, si anak. Lalu kata orang tua, nih makanan untuk kamu, mamah bawakan makanan kesukaan kamu di hari ulang tahun kamu. Apa jawabannya? Enggak, itu bukan makanan kesukaan aku. Makanan kesukaan aku yang tahu adalah pembantunya. Yang lebih tahu makanan kesukaan si anak adalah pembantunya. Karena nggak tahu, itu nggak di bagaimana di rumahnya saya nggak tahu. Berarti orang tua itu hanya secara biologis ya. Kalau sudah gitu. Ya, jadi kalau mulut nakal saya itu mengatakan membesarkan anak dengan materi saja, dengan uang saja. Betul. Nyewakan pembantu, udah bayar. Kamu mau jajan nih, kasih uang. Tapi secara batinnya itu ya, secara kasih sayang yang betul, saya ragu. Jadi dia cuman menyelesaikan tugas melahirkan saja berarti. Kalau kayak gitu. Mungkin itu. Akhirnya punya anak itu seperti, oh gue punya anak, difoto, dikemasukin Instagram anak gue, udah aja. Habis itu sisanya pembantu lagi. Jadi pas foto doang sama mama, main sama mama ya. Berarti kalau begitu apa bedanya sama barang-barang yang di endorse di Instagram itu ya berarti ya? Jadi dikemas dan sekian luka klik. Padahal kan yang produksinya siapa, yang ininya siapa, gitu, yang mengelolanya siapa, hingga dijual itu siapa. Ya kita cuma ketitipan gitu doang gitu. Justru itu yang saya miris Pak. Saya pribadi miris. Maksudnya saya pribadi itu anak dijadikan sebagai materi tadi. Jadi kita bukan kenal cewek materi lagi sekarang. Ibu materi, bapak materi gitu. Materi secara kan definisi materialisme itu adalah menganggap segala sesuatu adalah seperti benda. Iya, betul. Itu ya. Jadi si anak dia dianggap benda. Tuh. Mau makan baru kasih. Ingat nggak dulu kita mainan Tamagotchi? Ya. Pas bunyi-bunyi dikasih makan. Kita kasih makan, udah aja. Kasih main lagi. Udah diemin aja. Itu pribadi miris ya, kepedulian saya gitu, keprihatinan saya terhadap hal itu. Ya, memang di sekolah kami pun ya kami tidak menutup lah ya, di sekolah kami pun ada yang seperti itu gitu, orang tua yang masih belum paham. Nah, jadi fungsinya sekolah itu akhirnya berubah sekarang berubah. Jadi tidak hanya mendidik anak, tapi pada akhirnya kita juga harus effort menyadarkan orang tua, mendidik orang tua bahwa itu sulit. Iya, bahwa kita itu konsultan loh. Kita itu bukan bukan pembantu. Terus bukan pabrik yang lu kasih barang ke kita terus nanti jadi lu tinggal jual gitu. Nggak jadi kayak gitu juga gitu. Nah, ngomong-ngomong ada cerita lagi nih Pak. Gimana? Lagi. Jadi si orang tua ini, si anak, sekarang yang cerita anaknya lulus SMA. Waktu saya pernah ngajar di SMA kan, beberapa tahun lah ngajar di SMA, ya sekitar 7 tahun. Ya? 7 tahun. Enggak, ngajar di SMA itu. Jadi ada salah satu siswa waktu itu cerita ke saya, maksudnya curhat lah ya, Pak, orang tua saya itu ingin saya masuk sekolah ini, gitu, sekolah A gitu ya, kuliah A, kuliah di jurusan ini. Memangnya kenapa? Ya saya nggak seret Pak, sangat tidak suka dengan jurusan itu. Tapi kenapa orang tua kamu menyuruh ke sana? Jawabannya gini Pak, orang tua saya bilangnya gini, kamu
karena mamah dulu nggak kesampean masuk jurusan ini, kamu harus masuk jurusan ini. Itu tuh di situ sebenarnya saya pribadi malah, Pak. Saya pribadi malah kalau ketemu sama orang tuanya saya pengen ngomel, Pak. Maksudnya terus dia cerita nih, anak-anak ini cerita latar belakang orang tuanya ya selama dia kecil, besar, tumbuh, kembang sampai SMA. Itu tadi anak duit bahasa saya ya. Anak yang dibesarkan dengan duit, orang tuanya pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore. Weekend capek, tidur sendiri, istirahat. Nggak pernah main dengan anak, nggak pernah bicara dari hati ke anak. Setelah lulus SMA, diatur-atur mau kuliah kemana. Bagi saya sangat miris sekali. Ya. Cerita gitu banyak, Pak. Benar-benar emang sering juga sih dari awal saya berkarir sebagai aktivis pendidikan ya. Memang ya banyak juga menemukan kayak gitu, pada akhirnya salah jurusan tuh banyak juga gitu ya. Dia masuk kampus di mana, terus akhirnya si anak itu cuma menuntaskan baktinya aja terhadap menuntaskan baktinya terhadap orang tua, terus berkarirnya di mana. Pada saat akhirnya titik kemapanan atau suksesnya di Indonesia itu usianya lebih lanjut daripada usia pendidikan kalau di kita negara-negara tetangga lah kayak Singapura gitu, Malaysia gitu ya. Umur beres SMA tuh dia udah paham gitu harus ngapain dan harus menuju kemana gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin umur sekitar kita gitu baru tahu mau kemana arahnya dia gitu ya. Mungkin awalnya di situ. Tapi saya juga tidak menyalahkan orang tua yang bersikap seperti itu, karena dia dengan seperti itu, dengan jalan seperti itu dia bisa mapan dan mendapatkan hasil yang sekarang gitu. Pada akhirnya karena gak mau ribet ya dibikin simpel aja, lu aja ngikutin jalannya udah ada lo gitu. Mungkin mindset dari orang tua, ini jalannya udah ada lo, tinggal ikutin lo gitu. Padahal kita harus tahu bahwa setiap manusia itu kan diciptakan spesial ya. Wow, mantap tuh quotes-nya. Gak ada di dunia ini manusia yang identik sama persis, sampai ke jalan hidupnya pun identik sama persis, itu nggak ada. Betul, Pak. Setuju sekali saya.